semua yang kacau, semua yang acak-acakan, yang kita pikir berantakan, semuanya berasal dari sini. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap semoga setiap hari berkat-berkat Anda selalu baru. Maka dari itu izinkan saya di awal video ini untuk mengajak Anda berdoa sejenak. Mari kita satukan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, kami mau bersyukur dan berterima kasih buat berkat-berkat-Mu yang sudah kami terima sampai sejauh ini. Untuk berkat-berkat yang kami saat ini sedang nikmati. Untuk berkat-berkat yang akan kami terima. Terima kasih ya Bapa. Semoga berkat kami selalu baru dan segar. Berkat yang betul-betul memulihkan. Berkat-berkat yang kami butuhkan. Sembuhkan mereka yang sakit. Panggil pulang mereka yang tersesat. Satukan mereka yang bertikai. Damaikan mereka yang bermusuhan. Biarlah berkat-berkat-Mu selalu hadir dalam kehidupan kami. Terutama saat ini ketika kami sangat memerlukan bantuan-Mu. Bapa, ulurkanlah tangan-Mu atas kami, maka pulihlah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Kami percaya pada kata-kata yang kami doakan ini. Semoga doa kami berkenan di hadirat-Mu dan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Romo Yosef, tunggu. Kayaknya ada sesuatu yang lain deh di video kali ini. Apa ya? Sesuatu yang beda dari video-video sebelumnya. Wah, saya lihat di kolom komen kemarin-kemarin. Katanya, Romo Yosef sekarang kacamatanya baru. Waduh, kalau penonton itu ada aja, tahu aja gitu ya. Karena kacamata yang lama, saya nggak sengaja ketiduran, gepeng. Maka kemarin saya bikin kacamata baru. Saudara-saudaraku yang terkasih, sesuatu yang baru, yang segar, itu selalu ada antusiasme dalam diri kita, ya nggak sih? Misalnya Anda punya tas baru, wah kayaknya nggak tahan, mau kapan ya kondangan lagi ya? Kapan ya bisa ditunjukin kepada teman-teman ya? Misalnya kayak gitu. Atau Anda punya mobil baru, wah rasanya tiap hari mau naik mobil kemana-mana misalnya. Segala yang baru selalu mendatangkan semangat dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan seringkali saya diajak untuk berdoa bagi pasangan-pasangan suami istri yang selalu memperbaharui janji pernikahan mereka. Bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, bisa 15 tahun, bisa 20 tahun. Tetapi ada juga yang setiap tahun. Ada juga kemarin di tanggal 15 Agustus, para imam seperti saya dan teman-teman saya, kami selalu mengingat kembali janji kami yang kami ucapkan kepada Tuhan. Suami istri yang memperbaharui janji pernikahan juga begitu. Mereka memperbaharui janji mereka di hadapan Tuhan. Janji setia, janji mau hidup suci, janji mau mengabdikan diri kepada Allah. Kalau yang pasangan kan janjinya mau sehidup semati, dalam suka dan duka, dalam sehat dan sakit, mau saling membahagiakan. Saudara-saudaraku terkasih, sayangnya ya, kalau pembaharuan janji nikah, orang lebih sibuknya apa? Sama dandannya, sama cari tempatnya, dekorasinya, cari cateringnya. Boleh-boleh aja sih, tapi jangan pernah lupa pembaharuan janji kita kepada Allah. Kita ingat bahwa hidup kita ini sebagai imam, sebagai pasangan, kita pernah berjanji. Bukan janji-janji manis yang habis diucapin terus dilupain, tetapi janji suci. Inilah yang sering kali membuat para imam, pasangan suami istri ambil jalan yang salah karena lupa pada janji ini. Yang namanya manusia, saudara-saudara, adalah ya sering banget kita lupa.
tambah berumur, tambah juga kelupaan-kelupaan kita. Cari kacamata di mana, lupa. Naruh kunci mobil di mana, lupa. Naruh remote di mana, lupa. Coba Anda tulis di kolom komen. Sebutkan 3 hal yang seringkali Anda lupakan. Lupa Romo, iya. Lupa sama janji. Lupa berdoa. Lalu akhir-akhir ini seringkali saya dengar lupa diet. Janjinya mau diet tapi lupa lagi. Janjinya mau lari pagi besok Sabtu nih atau besok Minggu, lupa lagi. Seringkali kita lupa. Lama-lama kalau lupa, apa yang kita lupakan itu menjadi tidak lagi prioritas dalam hidup kita. Tidak lagi menjadi yang utama dalam kehidupan kita kalau kita seringkali melupakan. Hati-hati saudara-saudaraku. Nah, dalam bacaan pertama hari Sabtu tanggal 19 Agustus, bagus sekali di mana kita akan mendengar yang namanya pembaharuan perjanjian antara Allah dengan orang Israel di Syichem. Dipimpin bukan lagi oleh Musa, tetapi oleh Yosua, pengganti Musa, seorang anak muda yang hidup taat, hidup suci, hidup benar di hadapan Allah. Yuk kita lihat yuk bagaimana ternyata ini menjadi sebuah pola pembaharuan perjanjian. Perjanjian antara Allah dengan orang Israel yang terjadi di Gunung Sinai itu sudah lama sekali. Dan orang Israel sudah berjalan di padang gurun. Ketika mereka mau memasuki tanah terjanji, mereka ada di Syichem. Anda bisa baca kisahnya di Yosua bab 24 ayat 14 sampai 29. Dikatakan, menjelang wafatnya, Yosua berkata kepada seluruh umat Israel, hendaklah kalian takwa dan beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan setia. Tulus, ikhlas, dan setia adalah kunci bagi kita untuk menjalani, bahkan menghidupi apa yang kita janjikan. Dalam janji selibat, janji imamat, ataupun janji pernikahan. Keikhlasan saudara-saudara, karena apa? Kedepannya setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, banyak sekali kenyataan-kenyataan yang kita terima setelah kita berjanji tidak sesuai dengan maunya kita, tidak sesuai dengan pikiran kita. Karena apa? Satu misalnya, perubahan tubuh manusia. Suami dan istri ketika berjanji waktu umur 20-an, itu kan masih langsing, itu kan masih gagah, masih kuat, masih cakep, masih cantik, masih pol-polan deh. Tetapi 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian, apa yang dulu kita menjadi tertarik dengan pasangan sudah tidak ada lagi saudara-saudara. Maka diperlukan sebuah ketulusan dan kesetiaan. Bahwa kita berjanji pada pribadi, bukan kepada fisiknya, bukan kepada hartanya, tapi kepada pribadi yang membuat kita terpikat. Demikian juga dengan Allah saudara-saudara. Dibutuhkan keikhlasan dan kesetiaan untuk mengikuti jalan Allah, untuk mengikuti kehendak Allah. Hidup bukan soal kemauan kita. Saudara-saudara, apakah Anda tahu bahwa kalau Anda saat ini sedang merasa, Romo, hidup saya lagi kacau, lagi acak-acakan, lagi semeraut Romo. Saudara-saudara, semua yang kacau, semua yang acak-acakan, yang kita pikir berantakan, semuanya berasal dari sini. Pikirkan baik-baik. Semua yang acak-acakan dalam hidup Anda, hidup keluarga saya berantakan Romo, relasi saya ancur-ancuran Romo, usaha saya juga amburadul Romo, hidup saya kacau Romo, semua berawal dari sini. Maka duduk tenang, betul kata Yosua, ikhlas dan setia, ikhlas dan setia, ikhlas dan setia. Jalani apa yang harus menjadi tanggung jawab kita dengan sebuah keikhlasan, memohon kekuatan kepada Tuhan setiap hari terhadap apa-apa yang masih kita bisa ubah. Mohon rahmat-Nya yang baru setiap hari untuk menghidupi segala hal yang harus kita jalani. Memohon pada Tuhan hati yang bijaksana
untuk menerima apa-apa saja yang tidak bisa kita ubah dalam kehidupan kita. Semua berasal dari pikiran kita. Tata kembali pikiran kita. Tata kembali relasi kita kepada Tuhan. Tata kembali cinta, semangat hidup kita. Maka diperlukan luar biasa pembaharuan perjanjian. Entah itu perjanjian imamat atau perjanjian nikah. Dikatakan, jauhkanlah dewa-dewa yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Maksudnya di sini adalah, coba buang jauh-jauh sampah-sampah pikiranmu. Semua yang kita anggap masalah, jangan-jangan tidak benar-benar sebuah masalah, tapi pikiran kitalah yang menjadikan itu masalah. Buang jauh-jauh seperti yang diminta oleh Yosua. Dewa-dewa bangsa-bangsa lain, buang jauh-jauh. Biarlah beribadah hanya kepada Allah. Segala pikiran-pikiran kotor, amarah, iri hati, dendam, buang jauh-jauh. Biarlah ada rasa cinta, ada rasa damai dalam pikiran kita. Kemudian, tetapi jika kalian menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah hari ini kalian mau beribadah kepada siapa? Kepada dewa-dewa yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat? Atau kepada dewa orang Amori yang negerinya kalian diami ini? Dalam pembaharuan perjanjian di Sikem ini, saudara-saudara, orang Israel sekali lagi diajak untuk menyadari pilihan-pilihannya. Ketika nenek moyang mereka memilih Tuhan Allah sebagai Allah mereka, itu sebuah pilihan. Waktu saya janji selibat, janji imamat, itu nggak ada yang memaksa, tetapi sebuah pilihan. Saya mau hidup jadi imam atau bukan jadi imam. Demikian juga Anda sebelum menikah. Pastor yang mau menikahkan pasti memilih apakah Anda sungguh-sungguh mau menikah. Anda ngomongnya apa? Ya, kami sungguh mau. Lalu juga Anda diajak untuk memilih apakah betul mau menikah dengan pasangan Anda yang ini. Saudara-saudara terkasih, ketika sudah memilih, tanggung jawablah dengan pilihan yang sudah kita pilih ini. Nggak bisa seperti belanja di toko online. Memilih, terus wah nggak suka, bisa kirim balik. Nggak bisa yang namanya perjanjian suci itu, saudara-saudara. Yosua memberi contoh kepada seluruh orang Israel. Dikatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, waktu itu bangsa itu menjawab, jauhkanlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dialah yang telah melakukan tanda-tanda mukjizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhanlah yang telah menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Saudara-saudara, yang dikatakan oleh bangsa Israel adalah kebaikan-kebaikan Tuhan, yang membuat mereka jatuh cinta untuk memilih Tuhan sebagai Allah mereka. Maka ketika saya sudah 17 tahun jadi imam, atau Anda sudah berapa tahun hidup perkawinan, coba kenanglah yang baik. Pekalah terhadap setiap rahmat yang kita terima sebagai imam atau dalam keluarga kita. Ingatlah betapa kebaikan-kebaikan Tuhan, keajaiban-keajaiban Tuhan. Meskipun itu sudah lama sekali, tapi tolong ingat kembali, karena itulah yang menjadi fondasi kita untuk ikhlas dan setia. Ternyata 17 tahun jadi imam ini, Tuhan sudah berbuat begitu banyak dalam kehidupan saya, misalnya. Demikian juga dengan kehidupan perkawinan Anda. Apa-apa saja kebaikan yang Anda terima, nggak ada Romo. Tunggu dulu saudara-saudara. Jangan biarkan rasa kecewa Anda menutup mata terhadap semua kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Udah kadung kecewa sehingga kita udah kayak pakai kacamata kuda. Ingatlah kebaikan sekecil apapun. Jangan pernah melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan.
Tetapi Yosua berkata, ini dia yang menjadi penting. Kalian tidaklah sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dia itu Allah yang kudus, Allah yang cemburu. Dia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kalian meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah lain, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik bagimu, serta membinasakan kalian, sekalipun dahulu Ia melakukan yang baik bagimu. Saudara-saudara, maksud dari Yosua ini adalah mengatakan pahitnya dulu. Hati-hati, jangan asal milih, jangan asal janji. Yosua betul-betul membongkar yang pahitnya dulu. Ikut Tuhan berat loh, nikah itu berat loh, jadi pastor itu berat loh. Sanggup enggak? Mungkin waktu kita masih muda, karena cinta buta, karena cinta mati, karena juga menggebu-gebu, dipaksa oleh keluarga, dipaksa oleh masyarakat, dipaksa oleh tetangga, oleh keadaan, situasi, dan kondisi. Mungkin waktu itu kita tanpa 100% mengatakan iya terhadap janji kita. Tetapi saudara-saudara, percayalah, ketika kita sudah berjanji, ada rencana Tuhan yang mau Tuhan buka pada kita. Bukan berarti apakah dulu saya salah ya Romo berjanji. Tidak, tetapi dari tahun ke tahun, setiap kita memperbaharui perjanjian kita, kita juga mendewasakan perjanjian itu. Bahwa aku yang sekarang udah umur 17, bahwa aku sekarang yang sudah berjalan 17 tahun jadi imam, ketika mengulangi perjanjian itu, aku sekarang adalah pribadi yang sudah dewasa. Demikian juga Anda yang memperbaharui janji pernikahan Anda setiap tahun. Bukan lagi bocah umur 20-an yang masih ditutupi oleh cinta monyet, yang belum tahu borok-borok pasangan Anda. Anda pun sudah jauh lebih matang, sudah lebih dewasa dalam beriman, dewasa dalam hidup, tahu lika-liku kehidupan, sudah makan asam garam. Bagaimana sebagai pribadi dewasa berjanji, bukan hanya kepada pasangan, bukan hanya kepada pastor atau kepada orang-orang yang menyaksikan waktu itu, tetapi kepada Tuhan. Ini saudara-saudaraku yang terkasih. Waktu itu orang Israel berkata apa? Tidak. Hanya kepada Tuhan saja kami beribadah. Saudara-saudaraku yang terkasih, tidak ada salahnya setiap ulang tahun perkawinan, ulang tahun tabisan, kita merayakan boleh. Tapi jangan pernah lupa perbaharui janji kita. Sebagai pribadi yang sudah dewasa, sudah lebih matang, sudah lebih sadar, sudah lebih bisa bertanggung jawab terhadap apa yang kita pilih. Sebab kita berjanji kepada Tuhan, biarlah perjanjian itu selalu baru, berkat-berkat pun akan baru dalam kehidupan kita. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Salam.